Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang terhormat, kepada Ibu Rista Aldila Syafri SEMM, selaku dosen pengampu manajemen keuangan lanjutan dan vintage industri. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Tarisa Aura Aulia, dan Tasya Fitri Ramadhani, akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Kebijakan Dividen pada PT Semen Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada Tasya Fitri untuk membacakan poin yang Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan Semen Indonesia. PT Semen Indonesia dulunya bernama PT Semen Gresik, adalah produsen semen terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia resmi berganti nama dari sebelumnya bernama PT Semen Gresik. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian dan penerapan kebijakan dividen PT Semen Indonesia. Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan, apakah laba akan ditahan untuk kepentingan perusahaan atau untuk digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Selanjutnya penerapan kebijakan dividen PT Semen Indonesia. Investor cenderung lebih menyukai dividen yang stabil. Investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek baik, sedemikian sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Sesuai keputusan rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2015, PT Semen Indonesia melakukan pembayaran dividen final tahun buku 2014 sebesar 40% dari laba bersih atau senilai 226,3 miliar. Dari data ini, PT Semen Indonesia telah melakukan perkebijakan dividen yang stabil. Selanjutnya yaitu pengertian dan penerapan kebijakan residual PT Semen Indonesia. Residual teori dividen adalah dibayarkan ketika investasi telah terpenuhi. Kebijakan dividen residual apabila dilakukan akan menyebabkan fluktuasi pembayaran dividen yang sangat tinggi pada saat perusahaan mempunyai banyak usulan investasi. Dividen tidak dibayarkan dan sebaliknya. Selanjutnya, bentuk penerapan kebijakan residual di perusahaan semen Indonesia adalah strategi yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan modal dan mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dengan bijak, sambil tetap memperhitungkan risiko dan dinamika industri konstruksinya. Dan semen yang berubah dengan cepat, proses ini memerlukan koordinasi yang cermat antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dan tim keuangan untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarisa. Baiklah, selanjutnya pengertian dan penerapan efek klientela pada PT Semen Indonesia. Efek klientela adalah kecenderungan perusahaan untuk menarik jenis investor yang menyukai kebijakan dividennya. Menurut argumen ini, dividen seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Sebagai contoh, kelompok investor dengan tingkat pajak yang tinggi akan menghindari dividen, karena dividen mempunyai tingkat pajak yang tinggi dengan capital gain. Sebaliknya, kelompok investor dengan pajak yang rendah akan menyukai dividen. Teori ini menyatakan bahwa kelompok klien pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Penerapan efek klientela pada PT Semen Indonesia, yang pertama ada segmentasi investor. Yang kedua, yaitu melakukan penawaran produk investasi yang beragam. Yang ketiga, melakukan kebijakan dividen yang sesuai. Dan yang terakhir, yaitu melakukan komunikasi investor yang baik. Konsep dan penerapan kontroversi dari kebijakan dividen PT Semen Indonesia. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kontroversi dari kebijakan dividen ini. Kontroversi ini merupakan bagian dari pengaruh dividen pada nilai perusahaan. Miliar dan Modigliani
berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak terpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara dari pendapat lain menunjukkan dividen tinggi maka dapat berpengaruh pada meningkatnya nilai perusahaan, dan pendapat yang berikutnya mengatakan bahwa nilai perusahaan meningkat bisa saja dengan dividen yang kecil. Itu pendapat dari Hanafi dan Halim pada tahun 2004. Semen Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan kontroversial terkait dividen dalam upaya untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tuntutan pemegang saham. Salah satu bentuk kontroversi adalah membagikan dividen dengan tingkat yang relatif tinggi, yang menghasilkan penghasilan tunai yang besar bagi pemegang saham saat ini. Namun, kebijakan ini menghadirkan risiko dengan mengurangi dana yang dapat dialokasikan untuk investasi dalam ekspansi bisnis perusahaan, peningkatan infrastruktur, atau pengurangan utang. Hal ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Next. Penerapan tipe cara pembayaran PT Semen Indonesia, yaitu PT Semen Indonesia sudah beberapa kali membagikan dividen dengan tipe tunai. Misalnya pada tahun 2022, perseroan membagikan dividen tunai sebesar 1,2 triliun kepada pemegang saham. Pada tahun 2023, perseroan berencana membagikan dividen sebesar 1,65 triliun kepada pemegang saham. Rasio pembayaran dividen selama 5 tahun terakhir ditetapkan sebesar 40% kecuali tahun anggaran 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020 sebesar 10% karena pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelusuran, dapat disimpulkan bahwa PT Semen Indonesia membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya. Baiklah, kesimpulan dari presentasi ini ialah konsep kebijakan dividen memiliki implikasi penting dalam manajemen keuangan perusahaan, termasuk di perusahaan Semen Indonesia. Kebijakan dividen yang dibuat perusahaan harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk tujuan perusahaan, preferensi pemegang saham, dan situasi finansial. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dividen residual, di mana perusahaan membayar semua sisa laba yang tidak dibutuhkan untuk investasi proyek dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Namun, kebijakan dividen dapat menjadi kontroversial, terutama dalam memutuskan apakah lebih baik membayar dividen secara reguler atau lebih fokus pada pertumbuhan perusahaan. Efek klientel yang merujuk pada reaksi pemegang saham terhadap kebijakan dividen dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Terakhir, dalam hal tipe dan cara pembayaran dividen, perusahaan seperti Semen Indonesia dapat memilih antara dividen tunai atau dividen referensi pemegang saham. Kesimpulannya, kebijakan dividen merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan perusahaan dan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.